Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai skuad line up formasi potensial timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Partai final antara timnas Indonesia U23 versus timnas Vietnam U23. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal final Piala Asia U23 2025. Hari Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Akan ada pertandingan Super Big Match antara timnas Indonesia U23 versus timnas Vietnam U23. Yang akan tayang pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar dan SCTV. Dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan siapakah yang menjadi juara antara timnas Indonesia U23 versus timnas Vietnam U23 kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia U23 untuk menghadapi timnas Vietnam U23 di partai final Piala Asia U23 2025. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang timnas Indonesia memiliki 4 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada nama Cahya Supriyadi dari PSM Yogyakarta, yang kedua ada Erlangga Setio dari PS Pekanbaru, yang ketiga ada Papasya dari Borneo FC, dan yang keempat ada Muhammad Aryansah dari PSM Makassar. Pada posisi ini, Gerard van der Burg diprediksi akan menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Vietnam. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi back tengah, di antaranya yang pertama ada Muhammad Ferrari tanpa klub, yang kedua ada Kadek Ariel dari Bali United, yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, dan yang keempat ada Brandon Seuneman dari Arema FC. Pada posisi ini, Gerard van der Burg diprediksi akan menurunkan Kadek Ariel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 2 opsi wingback sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada Michael Tata dari Persebaya Surabaya, dan yang kedua ada nama Donny Tripamungkas dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Gerard van der Burg diprediksi akan menurunkan Donny Tripamungkas sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Pada posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Ahmad Maulana dari Arema FC, yang kedua ada Alvarezi Buffon dari Borneo FC, dan yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Gerard van der Burg diprediksi akan menurunkan Ahmad Maulana sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain gelandang tengah, di antaranya yang pertama ada Robby Darwish dari Persib Bandung, yang kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, yang ketiga ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, yang keempat ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta, dan yang kelima ada Dominikios Dion dari PSS Sleman. Pada posisi ini, Gerard van der Burg diprediksi akan menurunkan Raihan Hanan dan Arkan Fikri sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus.
Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, yang kedua ada Firman Juliansyah dari Semen Padang, dan yang ketiga ada nama Yardan Yapi dari Persita Tangerang. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Yardan Yapi sebagai winger kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Victor Detan dari PSM Makassar, yang kedua ada Altaf Ariski dari Persis Solo, dan yang ketiga ada Rahmat Arjuna dari Bali United. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Victor Detan sebagai winger kanan utama Timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini Timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan yang kedua ada nama Jens Schreven dari Bali United. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Jens Schreven sebagai striker depan utama Timnas Indonesia. Itulah prediksi line up Timnas Indonesia U23 untuk laga panas melawan Timnas Vietnam di laga final Piala AFF 2025. Menurut kalian, setujukah dengan susunan pemain ini? Atau kalian punya versi line up sendiri yang menurut kalian lebih cocok buat laga penuh tensi seperti ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.